Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Bagaimana mungkin lokasi rahasia pejabat elit Iran bisa diketahui, lalu dihantam tepat saat mereka berkumpul? Apakah ini hanya serangan biasa, atau justru tanda bahwa ada kebocoran besar dari dalam sistem mereka sendiri? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Karena yang akan kita bahas kali ini bukan cuma soal ledakan, tapi soal perang intelijen yang mungkin sudah masuk jauh ke jantung kekuasaan Iran. Pada 14 Maret 2026, Ali Larijani masih terlihat di Teheran dalam peringatan Quds Day. Ia bukan tokoh pinggiran. Ia dikenal sebagai figur senior yang sejak lama berada dekat dengan pusat kekuasaan Iran, pernah memegang posisi penting, dan punya pengaruh besar dalam urusan keamanan serta keputusan strategis. Karena itu, ketika namanya muncul dalam laporan serangan Israel pada 17 Maret 2026, perhatian langsung berubah. Ini bukan lagi soal satu target yang terkena ledakan. Ini soal bagaimana seseorang yang begitu penting bisa ditemukan pada saat yang sangat rentan. Beberapa jam sebelum kabar kematiannya ramai dibahas, situasinya masih belum jelas. Pada 17 Maret 2026, sejumlah laporan menyebut Israel menargetkan Larijani, tetapi nasibnya belum bisa dipastikan. Lalu keadaan bergerak cepat. Tak lama kemudian, kematiannya mulai dikonfirmasi oleh media Iran dan diikuti pengakuan dari otoritas setempat. Perubahan yang sangat cepat dari status target menjadi korban tewas membuat banyak orang langsung merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Serangan seperti ini terlalu presisi untuk dianggap sekedar keberuntungan di tengah perang. Yang membuat kasus ini makin besar adalah konteks waktunya. Masih pada 14 Maret 2026, Amerika Serikat dilaporkan menawarkan hadiah besar bagi informasi mengenai sejumlah tokoh militer dan keamanan Iran, termasuk Larijani. 3 hari setelah itu, namanya justru muncul sebagai salah satu figur yang menjadi sasaran dalam serangan Israel. Rangkaian waktu seperti ini membuat banyak analis melihat pola yang lebih serius. Ada kesan bahwa operasi ini tidak muncul mendadak. Ada proses pengumpulan data, penelusuran jejak, dan penentuan momen yang tampaknya sudah disiapkan sebelumnya. Itu sebabnya banyak pengamat menilai titik terpenting dari peristiwa ini bukan ledakannya, melainkan kualitas data yang mengantar serangan itu ke sasaran tepat. Disinilah pertanyaan paling penting mulai muncul. Bagaimana lokasi seorang figur senior bisa diketahui dengan cukup akurat? Untuk menyerang target bernilai tinggi, penyerang harus memahami setidaknya 3 hal. Pertama, di mana target berada. Kedua, kapan ia berada di lokasi itu. Ketiga, siapa saja yang ikut berada di sekitarnya. 3 unsur ini tidak bisa didapat dari tebakan. Itu sebabnya ketika serangan mengenai tokoh seperti Larijani pada 17 Maret 2026, banyak orang mulai berpikir bahwa kekuatan utama dalam operasi ini bukan hanya rudal atau pesawat, melainkan informasi. Pada hari yang sama, laporan lain juga menyebut Israel menargetkan figur keamanan lain dan pos Basij di Teheran. Ini penting, karena menunjukkan bahwa serangan tersebut tidak berdiri sendiri. Arah tembaknya terlihat mengincar lapisan dalam sistem keamanan Iran. Jika yang diserang adalah simpul pengendali, maka makna operasinya jauh lebih besar daripada sekedar pembunuhan tokoh. Tujuannya bisa jadi untuk mengguncang koordinasi, menekan kepercayaan internal, dan menciptakan rasa takut di kalangan elit bahwa lokasi aman mungkin tidak lagi benar-benar aman. Karena itu, inti peristiwa 17 Maret 2026 bukan hanya ledakan yang menewaskan seorang tokoh penting. Intinya adalah pesan yang ditinggalkan setelah serangan selesai. Jika orang setingkat Larijani bisa dilacak lalu dihantam di momen tertutup, maka ada kemungkinan bahwa masalah terbesar Iran saat itu bukan hanya ancaman dari luar. Bahaya sesungguhnya mungkin justru datang dari kebocoran yang terjadi lebih dekat daripada yang dibayangkan. Itu sebabnya sejak malam itu, fokus analisis bergeser. Orang tidak lagi hanya menghitung berapa besar ledakan atau siapa saja yang tewas. Yang mulai dibedah justru jalur informasi di balik serangan. Siapa yang mengetahui pergerakan Larijani? Siapa yang tahu lokasi pertemuan?
Siapa yang tahu waktu paling tepat untuk menyerang? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat merusak. Karena begitu muncul kecurigaan bahwa rahasia negara bisa bocor dari dalam, rasa aman di puncak kekuasaan ikut runtuh. Dan ketika rasa aman itu runtuh, sebuah negara bisa mulai goyah, bahkan sebelum serangan berikutnya benar-benar datang ke inti pengambilan keputusan negara mereka. Setelah serangan pada 17 Maret 2026 menewaskan Ali Larijani, fokus pembahasan tidak lagi berhenti pada besar-kecilnya ledakan. Perhatian justru beralih ke pertanyaan yang jauh lebih mengganggu. Siapa yang tahu lokasi itu? Siapa yang tahu waktunya? Dan siapa yang tahu bahwa figur penting benar-benar berada di sana saat serangan dilakukan? Dari sini, arah analisis mulai berubah. Yang sedang dilihat bukan lagi perang udara biasa, melainkan kemungkinan adanya perang intelijen yang sudah menembus lapisan paling sensitif dari sistem Iran. Untuk memahami mengapa pertanyaan itu sangat penting, kita harus melihat sifat targetnya. Larijani bukan komandan lapangan yang bergerak terbuka. Ia adalah figur yang berada dekat dengan inti pengambilan keputusan. Reuters dan sejumlah laporan lain menggambarkannya sebagai tokoh yang punya bobot politik, jaringan keamanan, dan kepercayaan tinggi di level atas. Itu berarti akses terhadap pergerakannya tidak mungkin diketahui banyak orang. Semakin terbatas orang yang tahu, semakin besar kecurigaan bahwa kebocoran, jika memang ada, datang dari lingkaran yang sangat sempit. Disinilah nama Mossad mulai banyak disebut. Tetapi ada satu hal penting yang harus dijaga agar analisis ini tetap kuat. Sampai sekarang, laporan media besar yang membahas serangan 17 Maret 2026 tidak menyajikan bukti terbuka yang secara resmi memastikan Mossad sebagai pelaksana di lapangan. Jadi, kesimpulan yang paling aman bukan mengatakan bahwa Mossad pasti melakukannya. Kesimpulan yang lebih tepat adalah ini. Pola serangannya sangat mirip dengan operasi intelijen tingkat tinggi yang selama ini identik dengan kemampuan Israel, yaitu melacak target bernilai tinggi, memilih waktu paling rentan, lalu menyerang dengan presisi sebelum lawan sempat bereaksi. Pola seperti ini juga cocok dengan konsep yang dalam dunia militer sering disebut decapitation strike. Intinya, bukan menghancurkan seluruh struktur negara dalam satu malam. Tujuannya adalah memukul titik penghubung paling penting, agar koordinasi terganggu, keputusan melambat, dan rasa curiga menyebar ke semua arah. Kajian dari CSIS tentang operasi militer pada 28 Februari 2026 juga menyinggung bahwa penargetan pimpinan termasuk bagian dari strategi seperti ini. Jadi, jika rangkaian serangan sejak akhir Februari terus menyentuh tokoh inti, maka kasus Larijani tampak bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola yang lebih luas. Masalah terbesar dari operasi seperti ini bukan hanya korban yang jatuh. Dampak terberatnya justru muncul setelah itu. Begitu satu target penting berhasil dihantam pada 17 Maret 2026, seluruh sistem keamanan Iran otomatis dipaksa bertanya, jalur mana yang bocor? Komunikasi siapa yang dipantau? Pertemuan mana yang sudah diketahui lawan? Dalam situasi seperti itu, rasa saling curiga bisa tumbuh sangat cepat. Orang mulai memeriksa ulang pengawal, ajudan, penghubung politik, sampai jaringan komunikasi internal. Dan begitu energi negara habis untuk mencari kebocoran dari dalam, lawan sebenarnya sudah memenangkan satu bagian penting dari permainan. Itulah mengapa peristiwa ini terasa lebih berbahaya daripada sekedar serangan udara presisi. Bila sebuah negara bisa menembus lokasi tertutup, mengidentifikasi kehadiran tokoh inti, lalu menyerang tepat pada momen yang pas, maka yang sedang berlangsung bukan hanya duel senjata. Ini adalah pertarungan informasi. Dan dalam pertarungan seperti ini, kerusakan tidak selalu terlihat dari bangunan yang hancur. Kadang, kerusakan paling besar justru terjadi di dalam pikiran para pengambil keputusan, saat mereka mulai sadar bahwa ancaman mungkin sudah berdiri jauh lebih dekat daripada yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Karena itu, babak ini tidak bisa dibaca hanya sebagai kisah tentang satu tokoh yang diburu dan satu lokasi yang berhasil ditemukan. Babak ini menunjukkan perubahan medan perang. Dulu,
negara takut pada serangan yang datang dari langit. Sekarang, negara juga harus takut pada informasi yang diam-diam bergerak di dalam sistemnya sendiri. Dan ketika ketakutan itu mulai hidup di pusat kekuasaan, setiap rapat rahasia bisa berubah menjadi jebakan yang belum tentu disadari siapapun lagi. Rujukan fakta penulisan bab ini, laporan Reuters tentang penargetan dan kematian Larijani pada 17 Maret 2026, laporan AP tentang kematian Larijani dan serangan terhadap Basij, serta kajian CSIS mengenai pola decapitation strike pada operasi sejak 28 Februari 2026. Pada 18 Maret 2026, sehari setelah Ali Larijani tewas, dampak paling besar mulai terlihat bukan di lokasi serangan, melainkan di ruang keputusan Iran. Reuters melaporkan bahwa kematian Larijani memperumit pengambilan keputusan di Teheran dan mempersempit pilihan strategis negara itu di tengah perang yang masih berlangsung. Ini sangat penting karena Larijani bukan sekadar nama besar. Ia adalah figur yang selama ini mampu menjembatani politik, keamanan, dan kebutuhan rezim untuk tetap stabil saat tekanan meningkat. Ketika sosok seperti ini hilang mendadak, sistem tidak langsung roboh, tetapi kemampuan negara untuk berpikir jernih, cepat, dan terkoordinasi mulai ikut terguncang dari pusat kekuasaan. Reuters juga menyoroti bahwa setelah kematian Larijani, peran Muhammad Baqir Kalibaf menjadi makin sentral. Masalahnya, Kalibaf punya bobot politik dan kedekatan dengan unsur militer, tetapi tidak memiliki posisi simbolik yang sama untuk menyatukan seluruh faksi. Artinya, sejak 18 Maret 2026, Iran bukan hanya menghadapi tekanan serangan dari luar, melainkan juga tekanan penyesuaian dari dalam. Dalam situasi perang, perubahan mendadak seperti ini berbahaya karena negara dipaksa mengambil keputusan besar justru ketika orang yang biasa menjadi penghubung antar pusat kekuasaan sudah tidak ada lagi. Kekosongan seperti ini tidak selalu terlihat di televisi, tetapi efeknya bisa langsung terasa di meja strategi nasional. Masih pada 18 Maret 2026, respons Iran menunjukkan bahwa tekanan itu nyata. Associated Press melaporkan Iran mengakui peluncuran rudal dengan hulu ledak majemuk ke arah Israel. Jenis serangan ini dirancang untuk menyebar ancaman dan mempersulit pertahanan udara lawan. Dari sisi militer, itu adalah pesan balasan. Tetapi dari sisi politik, itu juga sinyal ke dalam negeri Iran sendiri. Rezim ingin menunjukkan bahwa mereka masih mampu bertindak, masih bisa membalas, dan belum kehilangan kontrol. Semakin keras kebutuhan untuk membuktikan semua itu, semakin terlihat bahwa serangan terhadap elit bukan hanya menimbulkan korban, tetapi juga mengguncang rasa aman di puncak sistem. Lalu muncul perkembangan yang membuat gambarnya semakin tajam. Pada 26 Maret 2026, Reuters melaporkan, mengutip sumber Pakistan, bahwa Abbas Araghchi dan Muhammad Baqir Kalibaf sempat dikeluarkan dari daftar target Israel setelah ada intervensi diplomatik. Bila laporan ini akurat, maka maknanya sangat besar. Itu berarti ketakutan di level elit Iran tidak berhenti pada kasus Larijani. Ada kesan bahwa figur inti lain juga merasa berada dalam jangkauan. Ketika nama Menteri Luar Negeri dan Ketua Parlemen bisa disebut dalam konteks seperti itu, masalahnya bukan lagi satu operasi sukses. Masalahnya adalah keyakinan bahwa lawan mungkin sudah memetakan siapa yang penting dan kapan mereka paling rentan. Di titik inilah kesimpulan besarnya menjadi lebih jelas. Serangan yang menewaskan Larijani pada 17 Maret 2026 memang terjadi dalam hitungan menit, tetapi dampak strategisnya berjalan jauh lebih lama. Yang rusak bukan hanya bangunan atau kendaraan, yang mulai retak adalah kepercayaan internal, ketenangan elit, dan keyakinan bahwa jalur komunikasi rahasia masih aman. Begitu pusat kekuasaan mulai ragu terhadap orang di sekitarnya, setiap rapat tertutup berubah menjadi sumber kecemasan, setiap perpindahan tokoh penting menjadi risiko, dan setiap keterlambatan keputusan memberi keuntungan bagi lawan yang sedang menekan dari luar sambil menunggu efek ketakutan bekerja dari dalam sistem. Karena itu, inti dari peristiwa ini bukan sekadar pertanyaan apakah Israel berhasil melakukan pembunuhan terarah. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa dalam perang intelijen ini sudah masuk ke jantung lawan. Selama Iran masih harus membagi perhatian antara menghadapi serangan eksternal dan memburu kemungkinan kebocoran internal, maka tekanan terhadap rezim akan terus berlipat.
Itulah sebabnya kasus pada 17 Maret 2026 terasa sangat besar, bukan hanya karena satu tokoh penting tewas, tetapi karena sejak hari itu, seluruh elit Iran dipaksa hidup dengan satu ketakutan yang sama. Mungkin musuh tidak jauh di luar pagar, mungkin ia sudah lebih dekat dari dugaan mereka setelah serangan itu. Apa yang terjadi pada 17 Maret 2026 bukan sekadar serangan presisi terhadap satu tokoh penting. Peristiwa ini membuka satu kenyataan yang lebih dalam, bahwa dalam konflik modern, yang paling menentukan bukan hanya kekuatan senjata, tapi seberapa jauh informasi bisa menembus sistem lawan. Dan ketika kebocoran itu diduga terjadi di lingkaran paling dalam, maka ancaman terbesar tidak lagi datang dari luar, melainkan dari dalam itu sendiri. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.